Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hai, wabarakatuh. sekarang kita mulai pertemuan yang kedua mengenai folklore. Jadi ini adalah mata kuliah pengantar mengenai dasar-dasar pemikiran mengenai folklore ya. Kita mulai dari apa itu folklore? Apa itu folklore? Kita mulai dari asal katanya. Ini dari bahasa Inggris ya. Ada folk, mungkin sering dengar kata folk. Folk itu apa namanya? Bisa dimaknai dalam bahasa Indonesia jadi rakyat atau bangsa atau kelompok orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial dan kebudayaan gitu ya. Jadi itu folk itu kelompok masyarakat. Kadang-kadang kalau sekarang kita menyebutnya guys gitu ya atau geng gitu ya. Ini juga bisa disebut folk sebenarnya ya, satu kelompok gitu ya, satu kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu gitu ya. Kita bisa sebut folk. Lalu ada lore. Lore itu adalah adat atau pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun melalui tutur kata. Jadi ini dua kata ini disatukan menjadi folklore ya. Yang dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita definisikan menjadi bagian kebudayaan yang tersebar dan diedarkan, diadatkan ya turun-temurun. Jadi adat istiadat dengan cara lisan atau dalam bentuk perbuatan. Jadi itu yang disebut dengan folklore ya. Jadi adat-adat kita sehari-hari, apa kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari yang diturunkan oleh keluarga kita atau masyarakat sekeliling kita, itu bisa kita sebut sebagai folklore. Jadi apa saja ya, apa saja. Nanti di sini akan saya lanjutkan lebih rinci lagi apa saja yang masuk dalam kelompok folklore ini. Sebelumnya kita masuk ke contoh. Saya beri contoh yang di Jepang dulu. Ini yang paling atas ini simbol agama Shinto ya. Kalau kita mau masuk ke kuil Shinto, kalau kita melihat torii ini sebenarnya torii ya. Torii, kalau kita lihat torii ini berarti Shinto. Jadi kalau pergi nanti ke Jepang dan biasanya di sebelah kuil Shinto ada Otera untuk orang Buddha. Tapi gimana kita membedakannya? Kalau di Otera itu biasanya ada patung Buddha, banyak banget patung Buddhanya dan besar-besar gitu ya. Saya sampai ini pertama kali lihat patung Buddha itu kaget ya, besar sekali ya, sampai puluhan meter tingginya. Dan itu untuk Buddha, kalau yang ini untuk Shinto Torii. Ini adalah simbol kuil Shinto yang agama Shinto sendiri adalah agama atau kepercayaan, bisa kita bilang kepercayaan juga yang menyembah banyak dewa. Ini adalah contoh folklore. Jadi dibuat ini oleh orang Jepang dan diturunkan, diwariskan ke generasi berikutnya. Dan ini spesifik ya untuk Shinto ini hanya ada di Jepang. Orang Jepang aja yang punya simbol kayak gini untuk agamanya. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam contoh dari folklore agama ya, agama dan kepercayaan dan simbol-simbolnya. Lalu ini rameng. Ada yang belum pernah makan rameng nggak di sini? Kayaknya saya yakin kayaknya ada, kayaknya nggak ini ya, nggak pernah ya. Apa namanya? Semua pasti pernah ya makan rameng ya. Ramengnya ya mungkin rameng ala-ala Indonesia atau ala-ala Padang. Ini makanan khas Jepang. Sebenarnya makanan ini asalnya ramen ya dari Cina. Nah, namun di ini oleh orang Jepang dia modifikasi jadi ramen. Ini juga masuk ke dalam contoh folklore, makanan ya. Dan selain makanan juga ada kimono, ini pakaian tradisional. Pakaian ini juga masuk ke dalam contoh folklore, dan dalam setiap daerah di Jepang itu mereka juga punya aturan sendiri cara memakainya, motif-motifnya atau apa namanya event-event tertentu, warna-warna tertentu yang harus dipakai pada acara yang sudah ditentukan. Jadi ada aturan-aturannya. Ini kembali ke rameng juga sama ya, rameng di Jepang itu di setiap daerah di Jepang juga berbeda-beda ya makanan khas ini rameng. Ini contohnya ya folklore. Lalu kalau di kita, makanan kita yang masuk ke dalam folklore itu di Sumatera Barat kita mengenal rendang. Semuanya pasti kenal ya rendang. Kayaknya aneh gitu ya kalau ada yang pernah makan rendang, sudah pernah ke Padang, mungkin ada yang bukan orang Sumatera Barat, tapi belum pernah makan rendang dan pernah tinggal di Padang, itu kayaknya aneh. Tapi ada nggak ya yang belum pernah makan rendang? Mungkin satu dua mungkin ada ya, tapi itu langka saya pikir ya kalau ada. Lalu rendang itu gimana? Apakah sama bentuk dan rasa rendang di setiap daerah di Sumatera Barat? Sama nggak? Kalau hitam-hitamnya sama ya, tapi bentuknya sama nggak ya? Secara teksturnya, secara semuanya keseluruhan gitu, atau rasanya sama nggak? Ada yang tahu nggak sama apa tidak? Ada yang bisa jawab?
tidak memperhatikan mungkin ya, udah lihat rendang udah dimakan aja. Jadi rendang itu kalau Sensei lihat ya berbeda ya. Kalau Sensei orang Dare itu kalau orang sudah belajar etnografi Minangkabau ya, orang Dare itu orang gunung, orang Bukit Tinggi, orang yang dari gunung dan bukit gitu ya. Itu disebut orang gunung dalam masyarakat Minangkabau. Apa disebut orang Dare ya, orang gunung itu disebut orang Dare. Dan kalau orang Pariaman yang dekat pantai ini disebut orang rantau. Dan rantau itu juga sampai ke luar Sumatera Barat, luar Minangkabau itu juga kita sebut orang rantau. Dan coba nanti minasan juga boleh ngobrol lah sama kawan-kawannya habis perkuliahan ini, bagaimana cara memasak rendang gitu ya. Apakah sama cara masaknya? Lalu bumbu-bumbunya sama nggak gitu ya? Lalu apalagi rasanya sama apa tidak gitu ya? Coba didiskusikan dan saya yakin pasti ada perbedaannya. Kalau yang saya rasakan, kalau orang rantau ini rendangnya itu agak basah kayak gini ya, kayak foto yang saya tampilkan di slide, banyak kuahnya, bukan kuah ya, apa istilahnya ini, kalau orang nyebutnya pasta kalau bahasa orang Inggris gitu ya, banyak rabuk-rabuknya, ada yang bilang seperti itu, dan hanya daging saja. Tapi kalau orang Dare itu rendangnya lebih kering, dan biasanya ditambahkan, karena ditambahkan dengan, ada yang pernah makan rendang orang Bukit Tinggi, ada kinco istilahnya, ada orang Bukit Tinggi di sini ya, pasti tahu ya ada kinco ya, kentang lah misalnya, atau kacang, atau apa namanya, ubi jalar itu digoreng, lalu dipotong dadu, dan kita masukkan juga ke dalam rendang ini, ada kinconya gitu. Dan rasanya juga berbeda. Itu ya, berbeda ya setiap daerah. Dan kalau orang di Dare ini mereka banyak belut ya, kan ada sawah, ada rendang belut juga kalau di Dare. Tapi kalau di daerah rantau itu kan banyak ikan ya, mereka juga ada rendang ikan, jadi macam-macam ya. Setiap walaupun dia sama-sama rendang tapi memiliki perbedaan-perbedaan. Lalu hal itulah, karena perbedaan itulah sehingga ini dikaji ya, orang yang mengkajinya dianggap ini sebagai satu kajian yang menarik gitu ya. Kenapa ya satu budaya yang sama seperti rendang tadi, cara memasaknya kenapa berbeda, rasanya kenapa berbeda, tapi dia sama-sama disebut dengan rendang. Sehingga kajian folklore ini, untuk kajian folklore dibagi ke dalam 7 kategori utama yang kita kaji dalam folklore ini. Selain tadi ada makanan ya, mungkin kita mulai dari mengenai keluarga, kerabat, dan komunitas lokal. Ini adalah kajian dari folklore. Jadi bagaimana keluarga satu wilayah, bagaimana orang hubungan kekerabatan dalam satu suku misalnya, atau dalam satu komunitas gitu ya, itu dikaji dalam folklore. Selain itu juga ada lingkungan dan mata pencaharian. Jadi lingkungannya bagaimana dan bagaimana masing-masing kelompok itu mencari kehidupan mereka. Misalnya sama-sama petani gitu ya. Kalau petani sama-sama di dataran tinggi misalnya menanam padi, tapi bagaimana cara menanamnya? Apakah sama setiap kelompok atau berbeda? Apakah ada penciri saat masing-masing kelompok? Itu juga dikaji oleh folklore. Kemudian di sini juga masuk agama dan ritual. Agama, walaupun kita mungkin sama-sama beragama Islam misalnya ya, perempuan harus menutup aurat, kan disyaratkan apa namanya, menutup aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh gitu kan kalau perempuan ya. Tapi ternyata jilbabnya beda-beda ya, model apa namanya, pakaian digunakan untuk menutup aurat itu beda-beda. Minasang ada yang sudah pernah pergi haji atau umrah. Di situ saya merasa sekali ya, ketika ada kesempatan waktu lalu pergi umrah, kita sama-sama yang perempuan ya, sama-sama menutup aurat, sama-sama pakai kayak mukena seperti itu ya, baju yang longgar-longgar dari berbagai daerah. Tapi terlihat ada yang pakai apa namanya, mukenanya itu putih semua atau hitam semua. Dan kalau hitam semua itu rata-rata orang ini, saya perhatikan orang Arab gitu ya, orang-orang yang tubuh besar gitu, orang-orang Arab. Tapi kalau yang putih di luar itu, di luar Arab. Tapi ada satu lagi yang lebih menarik, kalau orang Malaysia dan Indonesia pasti mukenanya itu berwarna-warni, tidak putih saja. Ada mungkin malah ini ada apa, warna yang sedang populer di kita mungkin. Oh sekarang lagi suka warna marun, jadi ada yang pakai warna marun, ada yang merah, ada yang pink, ada yang hijau gitu ya, tidak putih saja. Itu padahal kita sama-sama Islam, gitu, sama-sama menutup aurat.
Tapi berbeda, ya seperti itu ya. Kemudian selain agama dan ritual juga festival dan pertunjukan, bagaimana satu kelompok menyelenggarakan festival atau mempertunjukkan satu kesenian, itu juga masuk kajian folklore. Misalnya kalau di Jepang itu ada matsuri-matsuri ya, macam-macam. Ada Natsu Matsuri, ada Tanabata Matsuri, ada Aki Matsuri yang berhubungan dengan waktu gitu ya. Ada matsuri kalau kita Bungkasai gitu ya, juga ada pertunjukan banyak ya, sudah minasang pelajari ketika kita belajar sejarah sastra Jepang. Banyak ada kabuki misalnya, ada no gitu, dan ternyata kabuki di daerah Kanto dengan Kansai itu ada perbedaan gitu ya. Itu juga bagian dari kajian folklore ya. Dan selanjutnya ada tradisi lisan, bagaimana orang menyampaikan satu cerita, berkabar, misalnya dongeng, itu kan disampaikan secara lisan ya. Atau tari-tarian, itu gerak-gerak tubuh, itu juga masuk ke dalam sini. Ini juga dikaji oleh folklore. Juga ada masuk kajian berikutnya adalah budaya yang bersifat material, misalnya benda-benda ya, seperti tadi pakaian misalnya, atau makanan, hal yang sehari-hari yang kita gunakan untuk kehidupan kita, yang menyatakan kita mempunyai satu budaya, itu juga jadi kajiannya. Dan yang terakhir adalah museum. Jadi museum itu juga kajian folklore ya, karena di dalam museum itu disimpan barang-barang pernak-pernik yang sudah digunakan oleh manusia pada zaman tertentu. Jadi kita juga bisa mempelajarinya. Jadi kita bisa mengkaji kelompok-kelompok pada zaman apa, menggunakan apa, gitu juga bisa jadi kajian. Dan termasuk di sini ada cerita-cerita rakyat tadi ya. Selain tradisi lisan juga di sini cerita rakyat diberi tempat yang juga khusus ya. Karena dari cerita rakyat ini dia adalah termasuk dalam sastra, jadi kita bisa melihat bagaimana rakyat masyarakat di dalam cerita itu juga tergambar gitu ya. Jadi ini secara garis besar ada 7 hal yang dikaji di dalam folklore. Lalu dalam 7 hal tadi, folklore itu dikategorikan lagi dalam bentuknya. Bentuknya seperti apa gitu ya. Bentuk folklore itu ada yang verbal, jadi kata-kata, frasa, atau kronologi, atau urutan peristiwa dan cerita yang berhubungan dengan ekspresi bahasa. Jadi yang berhubungan dengan bahasa, seperti ada yang kelompok 1 minggu depan, itu tentang kotowaza ya, tentang peribahasa dalam bahasa Jepang. Ini masuk ke dalam verbal ya, dalam kelompok bentuk yang verbal. Lalu ada yang bentuknya material, jadi bentuk materi yang terdiri atas benda-benda yang permanen, seperti rumah gitu, peralatan dan hal-hal yang bisa dipakai berulang-ulang. Dan ada hal yang tidak permanen atau tidak kekal. Mungkin ada ini seperti makanan ya, makan itu nggak kekal ya, makanan dibuat lalu kan kita makan, kita habiskan, tapi itu bisa ya, jadi penting dianggap materi. Lalu lukisan tubuh, ada yang suka bikin tato-tato, tapi tatonya sifatnya kadang sementara, gampang terhapus. Atau yang bikin origami kayak orang Jepang ya, ornamen kertas, itu juga bagian dari folklore material. Jadi ciri-cirinya folklore material ini adalah sesuatu yang dapat kita raba ya, kita lihat, dan dapat kita makan. Itu juga bisa jadikan sesuatu yang dapat diraba, dapat dilihat, dimakan, ataupun jadi tempat kita untuk tinggal seperti rumah. Itu adalah folklore dalam kategori material. Lalu yang ketiga dikelompokkan ke dalam kebiasaan atau customary ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan ini folklore yang paling sulit ya, paling sulit kita mengidentifikasikannya karena dia sifatnya ini kebiasaan atau habit yang berulang pada satu kelompok gitu ya. Kebiasaan yang dapat berupa kata-kata atau gerak isyarat atau perilaku sehari-hari begitu ya. Ini juga masuk folklore. Kalau orang kita nih, folklore orang kita yang kebiasaan kita gimana nih? Kebiasaan mahasiswa. Kalau mau ini mengumpulkan tugas itu, mengerjakan tugas itu pas besoknya deadline. Misalnya besok harus mengumpulkan tugas ya, baru hari ini dikerjakan. Itu masuk ke dalam folklore sebenarnya ya, itu kebiasaan kita. Atau kalau ada mau belanja, kita maunya rebutan takut nggak kebagian gitu ya, itu kebiasaan. Perilaku kita sehari-hari, itu juga bisa dikaji ya, masuk ke dalam kajian folklore. Lalu kemudian ini folklore tersebut seperti apa penyebarannya? Bagaimana dia tetap eksis, selalu ada di dalam satu kelompok tersebut? Folklore ini disampaikan secara lisan dan turun-temurun.
Jadi tidak ini apa namanya, misalnya kita ada dalam satu kelompok orang Sumatera Barat, orang Minang gitu ya, disampaikan kalau menikah misalnya menikah di Sumatera Barat harus perempuan yang melamar laki-laki. Nanti pestanya di rumah yang perempuan yang besar-besaran pestanya. Nanti laki-laki harus apa namanya, setelah menikah tinggal di rumah perempuan. Perempuan menyediakan kamar, menghias, itu seperti itu ya. Itu disampaikan secara lisan dan turun-temurun, tapi dilakukan ya. Itu cara seperti itu dan tidak ada aturannya bagaimana bentuk apa namanya? Misalnya nanti bentuk kamarnya gimana, bentuk baju pakainya gimana, bentuk makanannya gimana. Itu sesuai dengan kesepakatan di kelompok itu. Kelompok itu mereka maunya seperti apa. Misalnya cara pernikahan orang di Dare gitu ya, orang di Bukit Tinggi misalnya dengan orang di Padang itu berbeda ya, berbeda. Tapi kenapa ini tetap ada? Ini udah puluhan tahun orang Sumatera, orang Padang ini kalau Barale itu suka ada bendi yang dihias gitu ya. Pernah lihat nggak ya di Padang? Kalau hari Sabtu Minggu ada orang pakai naik bendi gitu, bendinya dihias-hias dan banyak yang mengiring di belakang gitu ya, itu adatnya ya. Kalau Barale orang Padang. Tapi kalau di Bukit Tinggi saya nggak pernah lihat seperti itu. Nah, di araknya memang ada arak-arakan seperti itu. Biasanya jalan kaki kalau dekat, kalau jauh sekarang malah naik mobil saja ya. Ribet kalau jalan kan kejauhan misalnya seperti itu. Jadi disampaikan ini bukan bagaimana proses kita nanti baraleknya begini caranya, nanti mengundang tamunya seperti ini, itu disampaikan secara lisan ya. Tidak ada aturan khusus yang tercatat dalam aturan baku seperti kita peraturan akademis gitu, tidak ada. Karena dia bersifat informal. Jadi folklore ini sifatnya sangat informal dan tidak diajarkan di sekolah atau institusi resmi. Nggak ada kursus adat apa namanya barale orang Padang, itu nggak ada. Itu ya mereka dalam komunitas itu saja yang melakukan. Bagaimana caranya gitu ya, mereka aja yang menyampaikan. Waktu sensei ada apa namanya kegiatan hajat misalnya ketika melahirkan anak, lalu anak ini harus di apa namanya, atau ketika hamil misalnya ya, perempuan hamil kita harus ketika 7 bulan itu harus semacam syukuran, diadakan syukuran 7 bulan, ada ya dalam adat Minangkabau. Ternyata saya juga kaget, ada gitu, kita baru tahu ketika hamil dalam kehamilan 7 bulan dikasih tahu, dan bagaimana caranya juga dikasih tahu, dan itu semua secara lisan ya. Itu bisa kita sebut sebagai bagian dari folklore. Lalu mungkin ada yang bertanya ya, ada folklore, pernah juga mendengar kata high culture, dan pernah dengar kata high culture, atau mungkin yang sering dengar kata pop culture ya. Pop culture ini pasti sering dengar. Anak-anak muda yang kan tertarik dengan J-pop apa J-pop ya, atau K-pop gitu ya. Ini pop culture ya. Lalu apa bedanya dengan folklore gitu ya? Kalau folklore ini adalah kebiasaan yang disampaikan dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut saja oleh sekelompok orang yang berada dalam masyarakat tertentu. Seperti orang Padang ini, bagaimana cara barale orang Padang? Kelompok Padang saja melakukan itu dan disampaikan oleh dari mulut ke mulut oleh orang yang tahu dalam komunitasnya aja. Tidak akan disampaikan keluar orang Padang. Misalnya orang Pariaman lain lagi caranya gitu ya. Mereka hanya dalam kelompok tertentu dan itu terbatas sifatnya. Tapi kalau yang ke pop culture dulu ya Sensei ya, di sini urutannya high culture, tapi kita bahas pop culture. Kalau pop culture itu juga apa namanya, dalam kelompok tertentu ya, tapi penyebarannya masif. Jadi tidak hanya kelompok, misalnya sekarang lagi booming itu orang Korea, apa sih orang Korea yang lagi ramai sekarang, Blackpink atau apa gitu, Sensei juga tidak mengikuti ya. Dan itu disampaikan tidak hanya dalam komunitas masyarakat anak muda di Korea saja, tapi sampai juga ke kita gitu ya, sampai juga ke Padang. Dan itu disampaikan secara masif melalui media massa seperti televisi atau sosial media, mungkin Instagram atau Twitter, atau ada majalah, mungkin koran juga disampaikan. Jadi ini sifatnya pop culture ya. Pop culture ini masih disampaikan. Tapi kalau folklore hanya dalam masyarakat kelompok tertentu saja. Mereka tidak menyebarluaskan ke kelompok lain, tidak mengajarkan juga ke orang lain, paling ngasih tahu aja kalau adat kami begini gitu ya, cuman itu aja, kalau cara kami begini, tapi tidak membuat orang lain juga melakukan hal yang sama seperti kita, apa namanya, memaksa orang juga melakukan hal yang sama dengan kita gitu ya. Tidak, hanya kelompok kita saja yang melakukan itu. Lalu apa bedanya dengan high culture? High culture ini lawannya low culture ya. Ada yang menganggap low culture itu adalah pop culture. Orang ada yang menganggap budaya mereka tuh lebih tinggi, bernilai, berkelas. Kayak ada yang nggak suka dangdut di sini, atau ada yang suka dangdut. Maaf ya kalau saya kasih contohnya dangdut ya.
Ada yang menganggap dangdut itu adalah pop culture. Ini budaya orang dah yang suka nonton atau hadir di acara dangdutan itu biasanya orang-orang yang dianggap tidak berkelas. Yang orang berkelas itu adalah orang yang pergi nonton konser musik yang klasik gitu. Juga enggak konser musik yang heboh-heboh ya, yang klasik. Yang kalau pergi ke sana hadir dalam konser musik itu, yang perempuan harus pakai bajunya, kalau perempuan biasa ya gaun gitu ya. Yang laki-laki yang pasti harus pakai jas lengkap, warnanya hitam, kemejanya putih dan pakai dasi kupu-kupu gitu ya, pakai tuxedo gitu, harus kayak gitu. Jadi ada aturan ketat dalam high culture, nggak bisa sembarangan. Misalnya kita mau nonton konser dangdut, lagi ingat sekarang ada konser dangdut itu di lapangan sana, kita mungkin pakai sendal jepit, pakai celana jeans atau kaos oblong, langsung lari ke sana, bisa langsung berbaur dengan orang yang lagi ini ya dangdutan ya. Tapi kalau konser musik klasik nggak boleh. Saya mau nonton musik klasik, kita dapat tiketnya, harus beli tiket dulu ya, nggak boleh datang begitu aja, kita harus beli tiketnya, harus di booking dulu. Dan ketika kita ingat, oh iya saya udah punya tiket nih, saya mau nonton konser musik klasik, datang aja begitu, kita nggak ingat pakaian kita. Ketika masuk ke pintu teaternya, pintu tempat pertunjukan, kita diusir, nggak boleh masuk karena kita tidak memakai pakaian yang mereka sarankan, nggak pakai dress code yang mereka minta. Itu disebut dengan high culture ya. Jadi mereka ada aturan-aturan tertentu yang ketat. Sama juga kalau di Jepang juga ada upacara minum teh, itu juga harus pakai kimono atau harus pakai baju resmi gitu, nggak boleh pakai baju sembarangan, mereka nggak terima gitu ya. Ada ikebana kalau di Jepang ya, lalu ada teater pertunjukan klasik ya, biasanya yang sifatnya klasik ya, yang high culture. Di situ ya bedanya antara folklore, high culture dan pop culture. Lalu kemudian apa pesan yang disampaikan dalam folklore gitu sehingga folklore ini tetap bertahan sampai sekarang dalam satu kelompok gitu ya, atau walaupun tetap bertahan tapi ada perubahan-perubahan juga pasti ada, tapi tetap ada gitu, seperti adat orang Minang gitu, cara barale orang Padang, kenapa tetap ada gitu ya, karena di dalam folklore itu ada nilai gitu, ada value yang disampaikan kepada kelompoknya. Dan itu senantiasa kelompok itu menyampaikan dan diwariskan ke anak cucunya gitu. Ada nilai-nilai tertentu yang dijaga sehingga yang menerima warisan itu juga melaksanakan dan juga mewariskan kepada generasi berikutnya. Jadi pesan itu ada dalam folklore itu selalu ada nilai bagi kelompok tersebut gitu ya. Mungkin nilai itu tidak ada artinya buat kita orang di luar kelompok itu, tapi buat kelompok mereka sendiri, mereka merasa itu adalah satu hal yang sangat bernilai. Seperti orang Padang, cara dia melaksanakan pernikahan, kenapa begitu? Karena mereka ada nilai-nilainya. Kenapa perempuan yang harus melamar laki-laki? Kenapa laki-laki harus tinggal di rumah perempuan? Itu ada nilai-nilai tersendiri yang mereka anut, ada yang mereka jaga gitu ya, sehingga folklore-nya tetap terjaga. Sekarang nih minasang, coba ingat folklore apa yang disampaikan oleh orang tua, misalnya oleh orang tuanya atau keluarganya atau lingkungan masing-masing, lalu sebutkan apa nilai atau pesan yang terkandung dalam folklore tersebut. Coba sekarang pikirkan ya di kepalanya, saya kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang sudah punya, boleh silahkan sampaikan ke forum. Folklore apa yang ada dalam keluarga masing-masing atau dalam lingkungan masing-masing. Boleh juga dalam ini, folklore itu nggak terbatas ya, gaya mahasiswa juga sama, mahasiswa saji dengan sasing itu pasti beda gayanya ya, itu bisa kita masukkan ke dalam folklore, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda gitu ya, itu juga masuk dalam folklore bisa. Baik, apakah sudah ada yang bisa memikirkan gitu ya, menjelaskan folklore apa yang ada dalam lingkungan atau yang paling dekat lah mungkin dalam sehari-hari dalam keluarga. Kalau sensei dulu sama nenek tidak boleh menggunting kuku malam-malam katanya ya. Kenapa nggak boleh, kan kuku udah panjang nih nggak nyaman nih mau dipotong, pokoknya nggak boleh gunting kuku malam-malam, marahin gitu ya. Nanti ada apa ya disebut ya, nanti ada jin masuk lah atau apalah gitu. Ada seperti itu juga kita masukkan folklore ya. Atau anak perempuan nggak boleh duduk di depan pintu, nanti susah jodoh katanya kan, seperti itu ya. Itu ada ya, itu masuk dalam folklore. Ada nggak coba minasang? Siapa yang mau menyebutkan folklore apa yang ada dalam lingkungan keluarga masing-masing? Mungkin yang dari kecil sudah tahu atau pas sekarang diberitahu. Ada nggak? Coba siapa yang mau? Silakan.
Ada Sensei. Ya, coba silakan. Biasanya kalau maghrib dilarang loncat-loncat gitu Sensei. Ya, Kalau maghrib maghrib. loncat-loncat. Iya. Terus mau loncat-loncat juga maghrib, nggak mau kita ya, nggak mau loncat-loncat ya. Enggak Sensei. Takut katanya Apa nanti katanya, apa katanya kalau loncat-loncat maghrib, apa kata kata nenek atau kata orang tua? setan atau gimana gitu Sensei, lupa juga Ya, Sensei. ada setan ya. Dan kita tahu ya, dan kita mau ya, ngikut ya, nggak loncat-loncat ya. Iya Sensei. Nah, itu ada nilai apa yang disampaikan oleh orang tua. Itu ada sesuatu nilai ya yang mungkin kita nggak jelas, tapi kita juga menganut itu ya. Ya mungkin nggak baik ya buat kita ikut gitu ya. Lalu yang lain, ada lagi yang lain? Silakan, apa Ada keluarga? Sensei. Iya, Sensei. ya silakan. Tidak boleh pakai payung di dalam rumah, Sensei. Oh iya, sama ya, saya juga waktu kecil suka gitu ya. Kenapa nggak boleh pakai payung dalam rumah? Mungkin biar nggak kena mata, Sensei, kalau pakai payung dalam rumah. Iya, itu sebenarnya alasan seperti itu ya. Tapi dibilangnya nggak boleh pakai payung, alasannya apa? Itu disambar petir. Iya, harus sambar petir ya. Padahal mana mungkin ya kalau apa namanya di dalam rumah kena petir, paling ya apanya, loteng atapnya ya dikena, nggak, bukan kita ya. Ya seperti itu ya. Itu masuk ke dalam folklore ya. Tidak boleh membuka payung di dalam rumah. Satu lagi, siapa lagi? Ada satu lagi yang mau memberikan contoh? Sayang Sensei. Ya, coba silakan. Dulu waktu tinggal di Jawa pernah dikasih Ya. tahu kalau nyuguhin minuman ke tamu nggak boleh penuh Sensei, tapi 3/4. Karena kesannya kita nggak terima tamu itu datang Sensei. Iya, itu alasannya nggak boleh ya, pamali aja, kadang-kadang yang bilang itu pamali gitu ya. Iya, Nggak itu sopan juga gitu. nggak sopan katanya. Ya itu juga disebut folklore ya, disebut apa yang disampaikan oleh keluarga. Jadi kira-kira bisa memahami ya apa yang disebut dengan folklore. Jadi folklore ini macam-macam ya, di setiap daerah memiliki macam-macam folklore dari jenis-jenis yang berbeda. Tapi ada manfaatnya sebenarnya ya, kita belajar folklore ini ada manfaatnya. Kalau untuk orang Indonesia sendiri, manfaat kita negara yang kebudayaannya banyak ya, setiap daerah itu mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan kebudayaan ini, makanya dipelajari folklore dan kita jadikan itu sebagai kebudayaan Nusantara. Jadi sehingga semua orang Indonesia merasa memiliki kebudayaan tersebut. Salah satunya yang sudah jadi, yang sudah kita laksanakan, ya ini bahasa Indonesia ini ya. Walaupun kita banyak suku, beragam bahasa, tapi kita ambil satu bahasa Indonesia sehingga kita menjadikan identitas Indonesia itu menjadi identitas Nusantara. Jadi ini bahasa orang Indonesia dan inilah kebudayaan kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu salah satunya ya. Dan mungkin ada hal yang lain lagi, misalnya zaman-zaman Pak Soeharto itu tuh yang gencar sekali ya menyatukan kebudayaan Nusantara. Misalnya pakai kebaya. Kebaya itu sebenarnya kan kebudayaan atau folklornya orang Jawa ya, yang pakai kebaya itu hanya orang Jawa. Orang-orang di perempuan-perempuan di luar Jawa, misalnya orang Padang kita pakai baju kurung gitu ya. Kalau orang Manado mereka pakai baju bodo istilahnya, baju yang kayak balon itu ya. Lalu di Aceh lain lagi apa nama pakaiannya juga nggak tahu ya. Beda-beda ternyata bajunya. Tapi dijadikan baju kebaya itu sebagai pakaian nasional. Itu tujuannya agar ada identitas bangsa Indonesia. Lalu kalau yang untuk laki-laki misalnya pakai peci, yang peci hitam. Dia pakai peci hitam itu kan orang Melayu ya. Orang orang Sumatera biasa pakai peci hitam itu. Tapi kenapa Soekarno kemana-mana pakai peci hitam gitu ya? Karena dia menganggap itu sudah identitas bangsa Indonesia. Jadi orang Indonesia kemana-mana kalau tampil di forum resmi di luar negeri dan tanpa sungkan ya menggunakan peci, dan itu identitas Indonesia. Itu manfaatnya untuk orang Indonesia salah satunya. Lalu kalau untuk orang Jepang, karena kita berteman dengan orang Jepang, kita mengkaji Jepang. Kalau di Jepang sendiri, tujuan mereka menggali folklore itu untuk mencari identitas nasional yang mulai hilang. Tadi kan juga dibilang ya ketika ada kuliah umum, ketika restorasi Meiji, orang Jepang itu mereka mempelajari Barat habis-habisan dan meniru Barat habis-habisan gitu ya. Dan ada yang meninggalkan juga budaya Jepang, jadi sehingga nggak kelihatan lagi identitas Jepang ini apa ya gitu.
akhirnya dipelajari lagi, dibangun kembali oleh folkloris ya, orang yang mengkaji folklore di Jepang untuk mencari, itu tujuannya mencari identitas nasional. Jadi muncul lagi Jepang yang mungkin sudah terkontaminasi dengan Barat, tapi yang Jepang aslinya itu tetap eksis gitu ya, seperti Indonesia gitu, ada yang mencirikan kalau ini adalah Jepang. Kalau di Indonesia itu yang terkenal folkloris ya, orang yang mengkaji tentang folklore Indonesia itu James Dananjaya ya, yang bukunya jadi referensi. Kalau di Jepang itu yang terkenal ya Nagita Kunio ya, dia terkenal sekali dengan karya-karyanya. Dia mengumpulkan cerita-cerita rakyat di seluruh Jepang dan dia satukan dalam satu kumpulan folklore Jepang yang judulnya Tono Monogatari, Tono ya, nama Tono. Tapi di dalamnya ceritanya menceritakan satu hal yang sama tapi kok berbeda-beda di setiap wilayah gitu ya, setiap daerah. Misalnya yang terkenal itu di mana-mana ada ya, seperti cerita siapa Jakatarup ya, kalau di Jawa itu, kalau di Indonesia juga dibilang Jakatarup. Dia yang mencuri bajunya si Dewi dari Kahyangan. Di Jepang itu juga ya, ternyata ada seperti itu, cerita Tanabata gitu ya. Bajunya si Tana ini diambil oleh siapa namanya, saya lupa. Diambil bajunya, baju kimononya, sehingga dia tidak bisa kembali ke Kahyangan. Lalu menikah, lalu ketika anaknya yang ada 3 anak laki-laki, anak-anaknya kecil menangis, lalu kakaknya membujuk-bujuk, kalau kamu mau diam, nggak nangis lagi, nanti ayah akan memberi kamu baju kimono ibu yang disimpan di dalam lumbung beras gitu ya, lagunya untuk menidurkan adiknya, untuk menenangkan adiknya. Dan itu ibunya dengar, oh jadi baju kimono dia ada di lumbung beras, dia cari gitu, akhirnya ketemu dan dia pakai, dan dia pergi, dia marah kan kepada suaminya, dan dia pergi ke Kahyangan gitu, dan dia bawa anak-anaknya. Tapi ketika dia udah sampai Kahyangan, dia ngerasa kayaknya ini nggak mungkin ditinggalkan begitu saja, diajak juga suaminya pergi ke Kahyangan, dia minta kepada orang tuanya diizinkan suaminya juga tinggal di Kahyangan bersama dia. Tapi ternyata orang tuanya si Tana ini nggak setuju. Makanya yang laki-laki ini dikasih banyak tugas-tugas gitu, bikin ini, bikin itu, tanam ini, tanam itu. Awalnya dia bisa, tapi pas terakhir disuruh membuat semacam sungai, aliran sungai. Lalu ketika aliran sungai itu terjadi, akhirnya aliran sungai itu dia hanyut ke dalam aliran sungai dan terpisah gitu ya. Makanya terjadi cerita Tanabata itu ya, mereka terpisah karena orang tuanya tidak mengizinkan si Tana ini dengan suaminya lagi. Tapi kemudian dikasih juga kesempatan untuk bertemu sekali setahun ya, ketika ada peristiwa Tanabata gitu ya, sekali setahun bertemu gitu, dari bulan dan dari tempat suaminya Milky Way saya lupa itu namanya, dan mereka bertemu sekali setahun. Nah, itu juga sama ya kisahnya, dan itu banyak beberapa daerah itu folklore seperti itu yang dikumpulkan oleh Nagita Kunio dan maupun oleh James Dananjaya. Baik, demikian sekilas pengantar mengenai folklore. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar mengenai materi yang saya sampaikan hari ini. Apakah bisa memahami apa yang saya sampaikan atau bagaimana? Silahkan. Ada yang bertanya? Silahkan. Ya, Afif, silahkan Afif. Sensei, pengen nanya Sensei. Ya, silakan Afif duluan ya. Ya, gimana Afif? High culture masyarakat Jepang masih ada nggak Sensei? Yang maksudnya itu high culture yang bisa masyarakat luar Jepang mengikutinya Sensei? Ya, masih ada ya, seperti Ochanoyu tadi, upacara minum teh itu masuk high culture ya. Lalu ikebana juga masuk, menulis ini suji itu juga sama ya, suji. Terus kita pakai kimono itu juga high culture orang Jepang ya. Dan kita bisa mengikutinya, itu bisa mengikuti, tapi berbeda dengan orang Jepang yang mengikuti. Jadi kita hanya sebagai tamu, seperti upacara minum teh, hanya tamu menghadiri, dan itu jadi semacam sekarang buat orang Jepang? Hanya untuk budaya, mereka memamerkan budaya mereka dan mereka jual, jadi pariwisata. Jadi kalau istilahnya kan taiken ya, pengalaman, langsung kita mencoba bagaimana upacara minum teh, kita hadir di situ, kita melihat gitu ya, taiken su ya, mengalami ya bagaimana upacara minum teh. Hanya seperti itu saja. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Jepang. Jadi kita
Kalau orang Jepang itu mereka upacara minum teh itu tujuannya ada semacam negosiasi misalnya, atau ada maksud tertentu mereka melakukan upacara minum teh itu. Ada nego-nego bisnis atau nego-nego pernikahan atau ada hal lain. Tapi kalau di kita enggak. Tapi kita bisa ikut hanya sebatas itu saja gitu. Tidak sama dengan orang Jepang. Dan high culture selain orang Jepang, orang orang Eropa itu juga kan kita boleh ikut ya. Kalau kita mengikuti aturan yang mereka buat, kita boleh menyaksikan konser musik klasik yang mereka sajikan atau pertunjukan opera yang klasik itu ya. Bisa seperti itu aja. Masih ada ya sampai sekarang. Ya. Gimana, Fi? Ya, makasih Sensei. Ya. Baik, selanjutnya Pak Ilham ya, silakan Ilham. Sensei, mau nanya Sensei. Ya, silakan. Misalnya Sensei, kan folklore itu kan ada yang kebiasaan dari dulu dan ada kebiasaan yang baru-baru ini kan Sensei. Iya. Terus bagaimana menilai kebiasaan misal yang baru-baru muncul ini, menilai itu baik atau buruk Sensei? Wah, itu pertanyaannya sulit ya. Karena kalau kita menilai baik atau buruk itu berarti kita punya indikator ya. Berarti kita punya indikator. Sementara dalam folklore ini kan tidak ada indikator. Siapa yang berhak menjudge menjadi rule gitu ya, rule. Jadi penggaris lah anggaplah, atau jadi indikatornya, rule ya kita bilang, penggaris itu yang akan menentukan ini ukurannya 12, ini ukurannya 9. Siapa yang bisa berhak menentukan itu? Harus jelas dulu. Jadi kita mau lihat dari sudut pandang mana gitu ya. Jadi kita, dan agak sensitif juga sebenarnya kalau kita bilang baik dan buruk. Dalam ilmu sosial, dalam ilmu humaniora, kalau kita bilang baik dan buruk itu sangat sensitif kalimatnya sebenarnya. Jadi mungkin bisa diganti sekarang, kalau misalnya baik dan buruk itu udah pasti, kalau buat Sensei ya, kita yang beragama juga pasti perspektif kita dari segi agama. Nah itulah cukuplah buat kita dan kelompok kita saja yang sama-sama menganut pemahaman yang sama. Tapi kalau di luar kelompok itu, saya sarankan menghindari penggunaan kata baik dan buruk. Mungkin kita pakai istilah berkualitas atau tidak, mungkin seperti itu ya. Mana yang kualitasnya baik, mana kualitasnya yang kurang baik. Gitu. Mungkin itu istilahnya kita gunakan. Ini kayaknya kurang bermutu, ini bermutu gitu aja lah ya untuk sekarang. Dan bagaimana caranya kita menilai ini bermutu atau tidak? Ya kalau Mbak Sensei ini manfaatnya buat kita apa? Nilai, itu ini kan paling penting, nilai atau value yang kita dapatkan dari folklore yang baik yang lama atau yang baru itu apa gitu ya. Mungkin dari situ kita bisa melihat ya. Kalau ini ada nilainya buat kita, itu ya berarti bermutu gitu ya. Tapi kalau nggak ada nilainya buat kita, ya sudah, berarti dia tidak bermutu. Dan tergantung kita, apakah kita mau tetap berada dalam kelompok itu untuk menjalankannya, atau kita keluar dari kelompok itu. Dan dalam kelompok ini, kalau ada ya kelompok yang memaksa ya, kayak orang Minang misalnya menikah sesama suku. Ternyata mereka sudah saling suka. Secara agama mereka udah beda ayah, darahnya udah beda gitu ya, nggak masalah. Tapi dari adat aja yang nggak boleh. Lalu bagaimana? Apakah akan tetap menikah atau tidak? Nah itu tergantung kita, value apa yang kita dapatkan dari hal tersebut. Secara agama boleh kok gitu. Kita pegang agama ya silakan menikah. Tapi secara adat ya kita terima juga konsekuensinya. Orang Minang kalau menikah satu suku gitu istilahnya, akan dibuang dari suku itu, akan dianggap bukan bagian dari keluarga lagi, tidak akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keluarga gitu ya, yang bersifat adat, misalnya dalam pernikahan atau barale gitu ya, atau ada ritual-ritual kegiatan yang bersifat adat, itu kita tidak akan dilibatkan, kita dibuang ya dari keluarga. Itu jadi seperti itu, jadi kita terserah, kita mau pilih yang mana gitu. Ada orang yang tidak peduli dengan adat, ya saya sudah cinta dengan dia dan saya yakin saya bisa menjalani hidup dengan lebih baik dengan dengan orang ini yang sesuku dengan saya, ya jalani. Banyak kan juga orang yang memilih seperti itu. Tapi ada orang yang tidak mau memilih, saya tidak mau dibuang dari adat karena adat ini juga bernilai buat saya. Saya merasa ada jaminan dalam adat, misalnya nanti harta pusakanya bisa jatuh ke saya, atau saya nanti akan jadi pemegang adat, saya akan jadi datuknya nanti gitu. Dan kalau datuk itu kan nggak bisa menyalahi adat, tidak boleh. Kalau dia menyalahi adat dia dipecat ya dari jabatan yang diberikan. Jadi tergantung
value apa gitu, nilai apa yang kita dapatkan. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana Ilham? Sudah ngerti juga Sensei. Iya, jadi saya minta ke Minasa nanti kalau masuk ke dalam satu kelompok masyarakat, dalam satu komunitas, kita lihat ya apa mutunya, apa nilainya untuk kita, apakah nilainya itu baik, bermutu gitu, atau nilainya kurang bermutu. Mungkin di situ. Dan Minasa sudah dewasa ya, sudah bisa berpikir mana yang bisa ada nilainya buat kita, mana yang tidak. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, ingin berkomentar. Di sini malah ini, saya pikir Minasa rajin semuanya, cuma 2 orang yang tidak hadir. Di sini hampir sebagian besar hadir ya di perkuliahan kali ini. Mungkin saya sampaikan juga mengenai tugas-tugasnya, sudah Sensei upload di e-learn, sudah dibaca, dan ini saya kasih bacaan yang banyak ya. Dan untuk belajar folklore ini kita memang diharapkan bisa banyak membaca, dan itu jadi modal Minasa ketika pertemuan setelah UTS. Bukan setelah UTS, kita nggak ada UTS ya, nanti pertemuan dengan Ayu Sensei kan Minasa sudah mulai mengerjakan tugas berikutnya, yaitu memilih satu anime dan menganalisisnya nanti. Jadi kalau menganalisisnya kita tidak punya modal sebelumnya, tidak tahu materi-materi yang mendukung untuk itu, nanti analisisnya akan dangkal gitu ya. Jadi diharapkan dengan menguasai atau memahami artikel-artikel yang saya kirim, jadi nanti analisisnya akan lebih baik. Jadi coba dibaca, dan kebetulan artikelnya semua dalam bahasa Inggris ya, dan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak menemukan yang lebih komprehensif daripada itu. Kalau ada yang kesulitan membacanya, pakai Google Translate atau mesin-mesin penerjemah yang ada di internet ya. Minasa lebih canggih ya dari Sensei. Ada translator doc apa katanya, masukkan aja file itu ke sana, lalu dia translate ke bahasa Indonesia, bahasa pilihan kita, dan dia akan muncul sendiri, bisa kita download lagi hasilnya 100% bahasa Indonesia, dan katanya terjemahnya sudah mendekati sempurna ya, mesin-mesin penerjemah itu sekarang, khususnya yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Untuk bahasa Inggris khususnya ya, sudah lebih baik. Lalu itu ada tugas individu ya, lalu tugas kelompok, presentasi untuk minggu depan itu kelompok 1 dan kelompok 2 bikin makalah mengenai temanya, kan sudah saya kasih ya, kita tahu temanya dan bagaimana cara mengerjakannya juga sudah ada. Lalu setelah itu makalah itu Minasa sarikan dalam bentuk PowerPoint, lalu PowerPoint-nya dipresentasikan dalam bentuk suara atau direkam juga, di sini juga boleh. Saya sudah bikin tadi channel ya untuk kelompok 1, upload makalah dan video atau PowerPoint-nya di bagian kelompok 1. Untuk kelompok 2 juga sama, upload di sana. Kemudian setelah diupload pada jadwal kuliah kita, ya teman-teman yang lain langsung membaca dan melihat, menyimak video atau PowerPoint yang bersuara tersebut dan kasih komentar ya. Di situ siapa yang berkomentar tercatat ya. Jadi siapa yang berkomentar saya bisa melihat. Nanti boleh berkomentar, boleh bertanya, boleh memberi saran, terserah. Pokoknya ada namanya tercatat, berarti saya anggap itu aktif. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu berarti nilainya minus ya, dianggap tidak aktif dalam diskusi. Ya seperti itu untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita tidak tatap maya lagi ya, kita secara offline saja. Kapan waktu bisa, dalam waktu 1 minggu, dalam waktu minggu depan sampai minggu depan berikutnya, dalam waktu 1 minggu boleh tetap diskusinya di jalan terus gitu ya. Nanti setelah mau kelompok 3 dan 4 tampil, baru saya tutup nanti kesimpulan akhir dari diskusi kelompok 1 dan 2. Gimana kira-kira bisa dipahami untuk tugas minggu depan? Atau ada yang ingin bertanya, ada yang kurang paham? Dan untuk teman sekelompoknya udah tahu ya nama-namanya, sudah saya bagi. Ya, ada pertanyaan untuk tugas-tugasnya? Tidak, semuanya sudah paham? Paham Sensei. Ya, kalau ya sudah ya. Kalau sudah paham, saya tutup dulu ini recordingnya, ditutup dulu kemarin, saya lupa